Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam sejenak kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami mau beristirahat malam, namun kami rindu atas sapaan firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan dalam roh-Mu, urapi kami sehingga kami layak di hadapan-Mu bersekutu dengan firman-Mu yang kudus, dan kuatkan kami, teguhkan hati untuk boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 31 dan pembimbing renungan adalah di ayat 28. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Yang tidak terpandang dipilih Allah. Samuel ditegur Tuhan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini terjadi ketika dia tertarik hendak menentukan dari anak Isai menjadi raja pengganti Raja Saul. Demikian firman Tuhan kepada Israel di masa perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Bukan karena lebih besar atau lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi Tuhan telah menetapkan mereka akan menjadi bangsa yang besar untuk membawa berkat Tuhan ke dunia ini. Ingat nubuatan Nabi Mika, tetapi engkau hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permuliaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan ini yang menuntun ahli Taurat di hadapan Herodes, memberi petunjuk kepada orang Majus, tempat di mana raja yang baru lahir, yang adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Orang Batak pada abad 19 adalah umat atau populasi kecil, terisoler secara geografis, juga secara ekonomis, daerah pegunungan, dan dikitari masyarakat beragama tertentu. Tetapi dipilih Tuhan menjadi umatnya di tahun 1860-an, dan salah satu jemaat yang lahir di tanah Batak, termasuk Kristen, jumlah terbesar di Asia Tenggara, dan mempunyai visi menjadi berkat bagi dunia. Perhatikanlah sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Orang kecil, umat kecil, bahkan tempat terkecil, suku yang terisoler, dan populasi kecil dipilih oleh Tuhan untuk tujuan besar di dunia ini. Bersyukurlah, sebab yang kecil dalam pandangan dunia, pandangan manusia, tetapi dipilih dan dipakai Tuhan untuk tujuan besar. Bukan berarti mengabaikan yang besar, tetapi jangan pernah menganggap rendah kepada yang kecil dan sedikit, sebab Tuhan bisa pakai menjangkau tujuan besar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, ingatkan kami selalu ya Tuhan untuk mensyukuri keterpilihan kami sebagai umat-Mu untuk tujuan yang besar di tengah kehidupan di dunia ini. Dan biarlah kami juga membiasakan diri tidak menganggap rendah kepada yang kecil. Dan kami boleh tetap ya Tuhan dalam sikap kami, siapapun di hadapan-Mu adalah sama. Terima kasih, berkatilah kami dalam istirahat malam kami, beri kami juga Tuhan kesegaran di esok pagi untuk boleh melanjutkan tugas-tugas kami. Dan pada malam hari ini
Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring lama di tempat tidurnya. Biarlah Engkau juga Tuhan berkati mereka, memberi pengharapan, keteguhan hati berharap daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.